Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Gali. Sekarang waktunya tema 1 subtema 2. Hidup rukun dengan teman bermain. Nah, ini ada gambarnya. Ada anak-anak bermain bersama ini. Nah, kita baca bersama-sama ya. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edu, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-temannya bermain dengan rukun. Jadi Udin dan teman-temannya bermain dengan rukun. Lanjut, halaman berikutnya. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Apa tadi? Jawabnya, iya. Udin dan teman-temannya bermain dengan rukun. Nah, berikutnya, beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Nah, kita perhatikan, ini gambar pertama, bermain sepak bola bersama. Ini berarti termasuk? Iya, rukun. Kita beri tanda centang. Yang kedua, wah ini berebut ayunan, berarti tidak termasuk sikap rukun. Kita beri tanda silang. Ya, ini bermain kelereng bersama, ini termasuk sikap rukun juga. Kita beri centang. Nah, yang ketiga, bermain ayunan bersama. Nah, ini termasuk rukun juga. Kita beri centang. Nah, ini temannya jatuh ditertawakan. Nah, ini juga bukan termasuk sikap rukun. Lanjut, apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Iya. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Rukun, tidak bertengkar, dan curang. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Iya, tetap harus bermain dan memaafkan. Nah, ini lanjut ke pembelajaran 1. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Ayo kita baca bersama-sama. Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Boleh saja, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Tidak apa-apa, Ayo aku bonceng naik sepedaku. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Sebutkan kalimat ajakan pada percakapan Udin dan Edo tersebut. Tuliskan kalimat yang kamu gunakan untuk mengajak teman bermain. Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak atau membuat orang untuk mengikuti kita. Berikut ini contoh kata ajakan. Biasanya kalimat ajakan itu ada kata ayo, mari, yuk, ayo, jangan, dan lain-lain. Nah, ini kalimat ajakan. Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ini contoh kalimat ajakan. Ayo aku bonceng naik sepedaku. Ini juga termasuk kalimat ajakan. Kan ada kata ayo, ayo. Ayo mengamati, amatilah gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, ini gambarnya. Gambar yang pertama, setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Terus gambar yang kedua, ini gambarnya sedang bermain. Terus gambar yang ketiga, Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Ini gambar yang ketiga. Ya, kalau diurutkan, berarti yang pertama, Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ini yang gambar sedang bermain. Nah, yang ketiga, ini
Setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Begitu urutannya. Nah, lanjut. Perhatikan gambar gerakan-gerakan anak bermain tersebut. Nah, menirukan gerakan bermain. Ini gerakan tangan, diperhatikan tangannya. Terus ini gerakan kaki, ini diperhatikan kakinya. Ini gerakan kepala, diperhatikan kepalanya. Lanjut, ayo mengamati. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng bila digambarkan dengan kubus satuan. Ini kelerengnya Udin 115, kelerengnya Edo 124. Ini diperhatikan kubusnya ya. Kubus ratusannya ada 1, kubus puluhannya ada 1, kubus satuannya ada 5. Terus yang punya Edo, kubus ratusannya ada 1, kubus puluhannya ada 2, kubus satuannya ada 4. Perhatikan puluhannya. 10 kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah, berarti yang lebih banyak 20 sama 10 banyak mana? Ya, banyak 20. Jadi banyak punya Edo. Jadi kelereng Udin titik-titik dari kelereng Edo. Kelereng Udin berarti lebih sedikit dari kelereng Edo. Karena kelereng Udin 115, kelereng Edo 124. Atau kalau dibalik, jadi kelereng Edo lebih banyak dari kelereng Udin. Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Ini ratusannya ada 2, berarti kita kan lihat yang lebih banyak dari depan dulu, dari ratusannya. Berarti kalau ratusannya ada 2, berarti ini yang lebih banyak. Nah, terus lagi gambar yang kedua. Nah, ini ratusannya ada 1, terus sebelahnya ratusannya ada 3. Berarti lebih banyak yang 3. Berarti ini. Diperhatikan dulu ratusannya. Kalau ratusannya sudah berbeda, pilih yang paling banyak. Kalau ratusannya sama, berarti kita lihat puluhannya. Puluhannya mana yang lebih banyak. Kalau puluhannya tetap sama, berarti kita lihat satuannya. Satuan mana yang lebih banyak. Paham ya? Nah, terus lanjut, ini buah ini. Kita hitung ada berapa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Bawahnya juga sama. 18, terus satuannya ada 3. Terus bawahnya, wah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, berarti puluhannya sama. Terus berarti kalau sama, tinggal kita lihat mana yang lebih banyak. Berarti yang bawah. Tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti. Coba kita perhatikan gambarnya. Yang atas ada ratusannya ada 1, 2, 3. Ya, ada 3, berarti 300. Terus puluhannya ada 1, 2, 3, ada 30. Satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 337. Terus yang B, ratusannya ada 1, 2, 3. Berarti ada 300. Terus puluhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 60. Terus satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 366. Kita perhatikan ratusannya sama, berarti lanjut diperhatikan ke puluhannya. Wah, puluhannya sudah berbeda. Mana yang lebih banyak? Yang B. Berarti lebih banyak yang B. A kurang dari B. Nah, terus lanjut nomor 2. Pensilnya ini ratusannya ada 1. Terus
Puluhannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti 50. Terus satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini tadi ratusannya ada 1, puluhannya ada 5, satuannya ada 8, berarti 158. Terus perhatikan yang B, ratusannya ada 1, berarti 100, puluhannya ada 5, berarti 50, terus satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti 157. Kita perhatikan dulu dari depan, ratusannya sama. Berarti belum bisa disimpulkan mana yang lebih banyak. Terus puluhannya sama juga, sama 5-nya. Berarti juga belum bisa. Lah, terus lanjut diperhatikan ke satuannya. Berarti satuannya mana yang lebih banyak? Yang A. Berarti A lebih dari B. Ya, dilanjutkan sendiri ya nomor selanjutnya. Terus sekarang ke pembelajaran 2. Ayo mengamati. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Misalnya, memperingati hari kemerdekaan. Bacalah percakapan di bawah ini dengan teliti. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo, kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Ya, mana saja kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain? Ya. Yang pertama, mana ada kata ayo, ikuti, dan lain-lain yang seperti tadi? Ya, ini. Ayo kita ikut lomba, sepertinya menyenangkan. Ini ajakan. Terus yang kedua, ini, ayo aku bantu memompanya. Ini juga ajakan. Ini ada mari juga. Mari kita mempersiapkan keperluan menghias sepeda kita. Berarti ada 3. Lanjut. Perhatikan gerakan lari di bawah ini. Lari pendek. Ini diperhatikan. Berarti langkahnya lebih pendek. Terus ini lari panjang. Ini diperhatikan langkah kakinya. Kan ini lebih panjang ini kakinya ya. Nah, terus yang selanjutnya lari melewati bambu. Nah, ini melompati bambunya, jadi tidak boleh diinjak. Ayo berlatih. Udin menghias sepeda di rumah Edo. Urutkan gambar di bawah ini agar menjadi cerita. Ini gambarnya. Yang pertama menghias. Gambar yang kedua mengetuk pintu. Gambar yang ketiga, hari sudah sore, Do, aku permisi pulang ya. Aku harus beribadah. Gambar yang keempat, baik Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Ayo mari kita urutkan bersama-sama. Dari yang pertama, mana yang pertama? Iya, mengetuk pintu dulu. Habis mengetuk pintu, terus mereka menghias sepeda. Habis menghias sepeda, karena sudah sore, nah, berarti pamitan pulang. Hari sudah sore, Do. Aku permisi pulang ya. Aku harus beribadah. Terus gambar yang keempat, Edo menjawab, baik, Din. Kita lanjutkan menghias sepedanya esok hari. Ya, ini jadi urutannya. Lanjut. Ayo menulis. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Tulislah kalimat sila-sila itu pada tempat di bawah ini. Ya, ini gambar bintang, berarti sila ke 1. Bunyinya kalimatnya, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua gambar
rantai. Berarti sila kedua. Bunyinya atau kalimat silanya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut. Nah, diperhatikan gambarnya, ini menjodohkan. Nah, sesuai dengan pengamalan sila keberapa ini kegiatannya? Maaf, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja. Nah, pergi ke gereja itu berarti ada urusannya dengan apa? Tuhan. Ya, berarti yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua gambarnya, aku pulang dulu ya, aku mau mengaji. Ya, mengaji berarti kegiatannya dengan Tuhan juga kan? Iya, berarti pengamalan Pancasila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kemanusiaan yang adil dan beradab, ini yang kedua, gambar rantai. Nah, ini gambar membantu temannya yang terjatuh, berarti ini kegiatan kemanusiaan, berarti sila ke-2. Terus ini bermain dengan rukun, gambarnya berarti juga kemanusiaan, sila kedua. Lanjut ke pembelajaran 3. Ayo mengamati. Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Ini tariannya, diperhatikan. Lakukan gerakan tarian tersebut secara berurutan sesuai hitungan. Perhatikan koordinasi gerak tangan, kaki, dan kepala. Lanjut. Ayo mengamati. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Nah, cara menentukan suatu bilangan mana yang lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempatnya ratusan, puluhan, satuan. Ya, sama dengan Pak Gali tadi ya. Jadi dilihat dulu ratusannya, baru puluhan, baru satuannya. Kalau ratusannya sama berarti diperhatikan puluhannya. Kalau puluhannya sama berarti diperhatikan satuannya, mana yang lebih banyak. Perhatikan bilangan 225 dan 252. Ya, ini diperhatikan dulu ratusannya. Ratusannya 2 semua, 200 semua berarti sama. Kita lanjut lihat ke puluhannya. Puluhannya yang 1 2, yang 1 5, 20 sama 50. Berarti mana yang lebih banyak? Iya, yang 50. Jadi kalau depannya sudah ada yang lebih banyak, berarti yang belakangnya tidak usah dilihat. Ingat-ingat ya. Perhatikan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Nah, ini simbolnya. Ini simbol kurang dari yang paling atas, menunjukkan bilangan kurang dari, itu simbolnya. Lincipnya di depan, lancipnya. Bukanya di belakang. Terus ini simbol menunjukkan bilangan lebih dari. Lah, ini bukanya di depan, lancipnya di belakang. Terus ini simbol sama dengan, menunjukkan bilangan sama dengan, berarti sama. Jika dapat ditulis 225 kurang dari 252. Lanjut. Ayo berlatih bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunnya. 349 sama dengan 300 ditambah 40 ditambah 9. 394 sama dengan 300 ditambah 90 ditambah 4. Bilangan 349 kurang dari 394. Jadi 349 kurang dari, ini simbol 394. Ayo coba diperhatikan lagi.
Perhatikan tanda kurang dari ini. Ayo, tandanya diperhatikan. Nah, ini lancipnya di depan. Jadi lancip atau kecilnya di depan, berarti angka kecil yang di depan. Nah, ini lincipnya ini di depan, yang kecil berarti yang kecil yang di depan angkanya. Terus yang belakang, jika buka atau besarnya yang di belakang, berarti angka besarnya yang di belakang. Ini kan buka ini. Yang belakang buka besar ini. Berarti yang besar, angkanya yang besar yang di belakang. Jadi depan 1, belakang 2. Yang depan kecil, yang belakang besar. Menyesuaikan lincipnya. Jadi kalau lincip berarti itu tempatnya yang kecil. Kalau buka ya itu tempatnya yang besar. Perhatikan tanda lebih dari. Nah, ini. Jadi buka atau besarnya di depan, berarti angka besarnya yang di depan. Nah, ini lincipnya yang di belakang. Jika lancip atau kecilnya di belakang, berarti angka kecil yang di belakang. Berarti yang besar di depan, yang kecil di belakang. Menyesuaikan ini lincipnya. Lincip ini berarti yang kecil. Kalau buka ini yang besar, berarti yang depan yang 2, yang belakang yang 1. Perhatikan tanda sama dengan ini. Nah, tanda sama dengan ini jika angka kanan dan kiri sama. Jadi 2 sama 2. Lengkapi titik-titik dengan tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Nah, ini 278 sama 227, maka 278 lebih dari, karena besar yang depan, jadi tandanya buka ke depan, atau lebih dari yang lincipnya di belakang. Tandanya ini lebih dari. Ya, ini dilanjutkan. Ya, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.